Televisinya Indonesia Pak hampir tidak ada gunanya. Masih baik televisinya Soeharto dulu. Televisinya Soeharto mana ada tayangan begitu. Kalau ada yang tidak berakhlak langsung disegel. Ada pernah saya ingat itu di Jawa mengajarkan sholat boleh pakai bahasa masing-masing. Bisa itu. Bagaimana kacaunya Pak seandainya pakai bahasa masing-masing di Mas Sempajang. Beri jamak kiko masih gie. Yang jadi imam orang Arab, dia takbir pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Datang makmum saudara kita dari Sidrap, dia takbir pakai bahasa Bugis. Pungallahu ta'ala maloppo. Menyusul saudara kita dari Toraja, dia takbir pakai bahasa Tator. Pungallahu ta'ala tonggo gajah. Ada juga orang jadi Ponto, dia takbir pakai bahasa Makassar. Kareng Allah ta'ala lompoa. Weh, ada juga orang Betawi, dia takbir pakai bahasa Jakarta. Allah gede banget gitu loh. Wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin muslimat, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, teristimewa alim ulama yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebih 1430 tahun yang lalu lahirlah seorang manusia pilihan yang dibesarkan tanpa pernah melihat wajah bapaknya, dibelai kasih sayang ibunya 6 tahun saja, bahkan dihina dan dimaki oleh sekampungnya sendiri, dan puncak penganiayaan terhadap beliau oleh sekampung dan sesukunya ketika diusir dari tanah kelahirannya. Tapi alhamdulillah, tanpa memasang baleho di jalanan, berhasil menjadi pemimpin yang kepemimpinannya bukan hanya diakui oleh umatnya, tapi juga diakui oleh mereka yang tidak menjadi umatnya. Siapa gerangan manusia pilihan ini? Tak lain adalah baginda kita, junjungan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada malam hari ini kita peringati maulidnya, kita peringati hari kelahirannya, meskipun agak terlambat sedikit. Dek nama agak terlambat, yang penting ipigaui. Bapak Ibu yang saya muliakan, apa sesungguhnya yang ingin kita bawa pulang dari perayaan maulid ini? Ibu-ibu agar romelo tatiwi lisu pole maulu. Telur madocul madodon culenya. Tadi malam main telur, sekarang mau telur lagi. Telur terus. Tentu bukan sekedar telur. Saya alhamdulillah sudah 6 provinsi saya lakukan maulid, dan 37 kabupaten kota yang saya datangi, dan semuanya itu apa tulisannya? Dengan hikmah maulid kita meneladani Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Semua yang saya datangi, hikmah maulid kita mencontoh Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Masalahnya kemudian adalah bagaimana kita mau mencontoh Nabi kalau sejarahnya kita tidak tahu? Bagaimana kita mau meneladani Nabi kalau sisi kehidupan Nabi kita tidak paham? Ada ibu-ibu ditanya sama anaknya, "Mak, tanggal berapa lahirnya Nabi, Mak?" Apa Nabi bilang mamanya? "Iseng kau deh, kenapa saya kau tanya dongo? Apa gunamu masih sekolah?" Karena dia juga dongo. Dia balik tanya bapaknya, "Pak, kenapa tahun lahirnya Nabi disebut tahun gajah?" Apa Nabi bilang bapaknya? "Karena bukan tahun kambing goblok." Karena dia juga goblok. Giliran ditanya, "Kenapa Dewi Persik bercerai? Kenapa Syekh Puji diperiksa sama polisi?" Wah, ini semana roh. Padahal bukan itu urusan kita.
Dulu Riolo Romai, kita anak-anak cepat sekali tahu sejarah Nabi. Kenapa? Orang tua tak memang nak tahu sejarahnya Nabi. Nah, Nabi tak komandre pada ye. Nak kau tindroi Nabi tak seperti ini. Kenapa? Ibunya memang tahu sejarah Nabi. Saya masih ingat waktu saya kecil dulu di kampung, Ibu. Mama saya meskipun SD tidak khatam, tapi tepat sekali nak kasih tahu sejarah Nabi kepada anaknya. Dengan cara apa? Lagu. Ada lagunya mamaku di kampung begini. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah. Ku dengar ki, zaman jahiliyah. Teriak kak, kenapa zaman jahiliyah mak? Nah lanjut si lagunya. Lahirlah seorang rasul yang terakhir dan mulia. Ku tanya, siapa namanya mak? Itu Nabi terakhir. Nah lanjut lagi lagunya. Nabi Muhammad namanya. Ibunya siapa mak? Siti Aminah ibunya. Bapaknya siapa? Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Pindrang atau Sidrap? Madinah tempat tinggalnya. Terus kenapa Mima? Setelah dewasa diangkat menjadi rasul. Siapa yang angkat? Pak Imam atau ketua RT? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa mak? Pencipta alam semesta. Bagusnya lagunya orang dulu di rogaga sikulana. Dari lagu itu kita tahu siapa Nabi terakhir, apa tugasnya, di mana tinggal, siapa ibunya, siapa bapaknya. Bahkan dalam lagu itu kita tahu akidah. Siapa itu Allah? Pencipta alam semesta. Itu lagunya orang dulu. Sekarang lagunya ibu-ibu gaul apa? Pulang suaminya apa lagunya? Lai 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 lai, panggil aku si Jablay. Abang jarang pulang, aku jarang dibelai. Nah sambung anaknya, pulang-pulangku berbadan dua, lama tampili sudah cilaka. Iya kan? Nah ibu bapak yang saya muliakan, pada maulid kali ini saya tidak bercerita panjang lebar tentang sejarah Nabi dari A sampai Z. Kenapa? Di samping karena keterbatasan waktu, juga karena keterbatasan ilmu yang saya miliki. Saya coba-coba mengangkat kisah sisi kehidupan Nabi. Kisah pertama, si di waktu Pak Nabi tak kalolomopi lagi jalan-jalan di seputar Mekah. Beliau lagi jalan, tiba-tiba tertiup angin rohnya, tersingkap rohnya. Karena dulu Pak belum ada namanya celana panjang, apalagi celana botol. Oh, nggak ada pi. Tahu ki namanya celana botol Pak? Katuma cipilada. Cipi. Sampai-sampai mahasiswaku kupanggil dek Sigondul, bagaimana caramu kasih masuk itu celanamu? Nah bilang dedek kampungan dah bapak. Iyo bagaimana caranya? Nah bilang ini Pak dikasih kantong plastik. Boleh sekalinya besok mau kau berak tidak dapat kau kantong plastik. Nu joli kini alemu dongo. Nabi lagi jalan, tiba-tiba tertiup angin rohnya, kelihatan betisnya. Bagaimana reaksinya Nabi kelihatan betisnya? Subhanallah, malu sampai merah mukanya. Paitai betina Pak nataro siri, merah mukanya. Masya Allah. Artinya apa? Kalau kita mau mencontoh Nabi pada maulid kali ini, kalau kita mau meneladani Nabi pada maulid kali ini, tanamkan rasa malu dalam hati kita. Taruh-taruh siri aleta. Sekarang siri mulai hilang. Dulu kalau ada anak gadis hamil di luar nikah, diusir sama bapaknya, masuk ke kampungnya, upaka siri ki, tinggalkan kampung ini. Itu dulu. Sekarang hamil 5 bulan pesta besar-besar. Dia mengundang haji, ikut mengundang ustaz. Baru 3 bulan sudah pengantin. Mimana nih? Nabi bilang orang, kenapa cepat sekali melahirkan anak? Tak apa Nabi bilang bapaknya, iya silaku. Desi senagaga siri. Kalau kita mau mencontoh Nabi pada maulid kali ini, masih siri ki mapigau salah.
Malu dong kalau sudah haji tapi masih rajin main domi. Pangkat toje itu haji pak domi sisa pak. Malam pengantin, malam mapaci, lomba domi. Begitu diumumkan juara 1 Haji Bedu pasangan Haji Baco. Haji pakala bak domeng. Haji kajili-jili. La ilaha illallah. Sadar-sadar saiki Haji. Kenapa banyak ketawa? Banyak Haji Pak Domel di sini. Haji cilaka. Kalau kita mau mencontoh Nabi pada maulid kali ini, malu dong kalau sudah hajah, sudah ibu hajah tapi pergi pengantin masih kelihatan dadanya. Banyak juga itu ibu-ibu haji talulunan apa rutus kasih pajak sedona, tapi bajunya besar sekali lobannya di depan. Baru besar nuna. Insyaallah. Bu, tidak dilarang berdandan, tapi tutup itu di depan tak. Nah bilang kalau ditutup Ustaz tidak kelihatan berlian. Kalau mau kelihatan berlian, tak jangan di dada disimpan, diikat di lindro begini. Baru tulis berlian. Nah tahu nih semua orang itu. Sudah hajat tapi masih kelihatan dadanya pergi pengantin. Mata cuak-cuaknya bosarae. Wah, begitu tena paling susu tak bolo. La ilaha illallah. Malu dong kalau sudah ibu hajah pakaiannya seperti itu. Halo ibu. Bu. Ya aku anak darah ma pakai pade rubu maka simo pirita. Ma putih-putih. Masih kencang. Kita makeleng nih. La ilaha illallah. Ibu, malu-malu saiki bela berpakaian yang tidak islami. Kita ini orang Bugis kalau ada pengantin paling banyak melanggar ajaran agama. Sudah mulai uan naik susah memang nih. Belum lagi praktek mubasir. Coba lihat orang Bugis kalau pengantin jor-joran, hura-hura. Mestinya 2 tusuk bisa makan sate, nak ambil 4 tusuk. Siapa mau makan sisamu cilaka? Ini kalau kita mau mencontoh Nabi, tanamkan rasa malu dalam hati kita. Malu dong berpakaian tidak islami. Kalau kita mau mencontoh Nabi pada maulid kali ini, malu dong jadi polisi minta-minta uang di jalan raya. Kalau kita mau mencontoh Nabi pada maulid kali ini, jadi pejabat yang baik, jadi pegawai negeri yang baik, sudah digaji sama negara, dikasih tiap bulan, dikasih kendaraan, dikasih jaminan, masih malas pergi kantor. Begitu masyarakat ngurus KTP, masih juga minta uang 5.000. Malu dong jadi aparat seperti itu. Bu, kenapa negara kita hancur seperti sekarang? Ibu, Pak, tahu Singapura? Tahu Singapura? Ya harus Singapura, Pak. Malopoi sidrap na Singapura. Tapi di Singapura, alhamdulillah itu Singapura beli air minum ke Kalimantan, beli pasir dari Kalimantan. Tapi alhamdulillah meskipun kecil, tidak ada masyarakat Singapura datang jadi pembantu di sidrap. Tapi berapa banyak masyarakat Indonesia datang jadi pembantu di Singapura. Kenapa? Salah satu penyebabnya pengelola negara kita mega makura siri perampok. Coba. Dan kita lebih bodoh lagi. Sudah tahu dia perampok, sudah tahu dia suka main perempuan, sudah tahu dia penarkoba, masih kita pilih dalam pemilu. Itu kan lebih bodoh dari binatang.
Masya Allah, kalau negara kita dihuni orang-orang makura siri, maka tunggu, inna adzabi lazadid, saya kasih kau azabku sangat pedih, kata Allah. Coba lihat kita Pak, rasa malu sudah mulai hilang. Kalau dulu anak gadis lewat di jalan raya kelihatan pahanya, malu orang tuanya. Kalau dulu ada anak perempuan peluk-pelukan, diusir. Tapi coba lihat sekarang budaya kita. Pengantin, ampelok nah. Undangannya sudah baku peluk calon pengantin di situ fotonya. Dan itu bukan cuma di Jakarta, sudah ada juga di Sidrap. Kalau kita mau mencontoh Nabi, malu punya undangan seperti itu. Kenapa dikasih baku peluk, nadepa, naboting? Banyak misalnya begitu. Itu ajaran orang kafir. Kenapa mesti kasih baku peluk anak tadi foto lalu dikasih lihat di semua undangan? Bikin malu. Dan anehnya bapaknya haji. Kalau kita mau mencontoh Nabi pada maulid kali ini, tanamkan rasa malu. Bu, kenal Nabi Yusuf? Kenal? Kenal di mana Ki? Biasanya sih kalau ceramah Pak ada air di sampingku. Masa tosi Ustaz mau begini ya? Kasih gelas. Masa Ustaz mau begini? Pemabuk itu. Jangan ketawa kalau Ustaz minta air. Kita itu enak duduk-duduk ketawa. Saya ini tadi baru turun dari mobil, belum bernapas baik-baik langsung naik ceramah. Bawa mobil sendiri lagi ke sini. Nanti harus pulang karena besok jam 7:30 harus ke Kendari. Saya selama bulan Maulid ini Bu, mulai tanggal 2 saya tinggalkan Makassar. Ke Kalimantan, ke Irian, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Jawa Timur. Tadi malam saya di Sopeng, 3 acara saya di sana. Balik tadi pagi 3 acara. Saya langsung ke sini. Belum sempat istirahat, belum makan malah. Tapi alhamdulillah begitu saya masuk, senang perasaan saya. Weh, banyak yang tunggu Ustaz. Meskipun ada ku dengar tadi Nabi bilang, ih mana anak mau apa balik? Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, tahu Nabi Yusuf ya? Itu Nabi Yusuf Pak Bu, difitnah oleh Suleha, dituduh Suleha mau diperkosa, akhirnya dipenjara. Tapi dengan izin dan pertolongan Allah, akhirnya Nabi Yusuf dilepaskan. Setelah dilepaskan, dilantik menjadi pejabat setingkat Menteri Ekonomi. Nabi Yusuf dipenjara dulu, baru dilantik jadi pejabat. Di Indonesia jadi pejabat dulu, baru dipenjara. Kenapa begitu? Makura siri. Dan demi Allah Pak, kalau manusia makura sirinya, maka manusia lebih hina dari binatang. Saya tegaskan sekali-kali, kalau manusia de gagas sirina, maka manusia itu lebih hina dari kolok-kolok, lebih hina dari binatang. Adik-adik, tahu kambing? Tahu kambing? Bembe. Iya ro bembe Pak. Koma betai, suka makan tanamannya orang, suka mengganggu kebunnya orang, potong. Dagingnya bisa dikari. Bahkan kulitnya pun masih laku dijual. Bahkan isi perutnya pun, ususnya masih laku dijual. Kambing kalau tidak berguna masih bisa dimanfaatkan manusia. Tapi kalau manusia yang suka judi, suka berzina, pemabuk, suka berkelahi, tidak sholat, jelek mukanya, mau diapai? Mau diapa? Mau dipotong, tidak ada orang makan dagingnya. Di penjara masih makan ongkos. Jadi kotak rupa tahu dek gagas sirikna Pak.
engkamo gunana wolok koloe daripada itu. Jadi kalau kita mau mencontoh Nabi pada maulid kali ini, tanamkan rasa malu. Ini anak darah indreng-indreng ki siri, anak darah mak kue pak lebih dek gaga siri na naurani. Saya jarang melihat laki-laki pak pakai celana pendek yang hampir kelihatan pantatnya. Tapi sekarang perempuan pak, nasesa kibila, yang bajunya di atas turun ke bawah, yang di bawah naik ke atas, ketemu di tengah, mabicu nama jipi, mas sopek-sopek topa, pas duduk kelihatan celana dalamnya, baru banyaknya lagi dakinya. Ketawa ki mungkin bu, tapi anak tanah kena. Cewek, di mana gitu cewek semua ini berkeliaran? Cewek, saya mau tanya ki, siapa kita kasih lihat? Siapa kita kasih lihat itu anuta? Laki-laki. Sedangkan kau sembunyi nah cari dong. Apalagi pun namu pamer memang nih. La ilaha illallah. Salah satu dampak televisi pak, itu mi pakaian yang begitu. Riolo romai pak, dek ni singina dari mak baju padir, dek gaga contohna. Makku yang kemana dia ke televisi, dan itu mina contoh anak gadista. Televisinya Indonesia pak hampir tidak ada gunanya. Masih baik televisinya Soeharto dulu. Televisinya Soeharto mana ada tayangan begitu. Kalau ada yang tidak berakhlak langsung disegel. Sekarang karena alasan hak asasi, coba makin gosip mina pak guru aki. Ada lagi sinetronnya apa? Suami-suami takut istri. Coba sinetronnya pernikahan dini, hamil di luar nikah. Itu bisa mana contoh nata. Dan ada Tommy di situ mamanya menonton. Si Sasa anaknya gara-gara remote. Ada Tommy suaminya di situ. Masya Allah. Tanah maka solas-solang. Saya pernah kali itu televisi. Tidak ada betul guna-gunanya. Dikasih yang berkomentar tentang rokok, yang berkomentar tentang pernikahan dini, semua yang tidak tahu agama. Artis-artis yang mana Romelo Lojo-Lojo ini dimintai komentarnya. Tidak ada diminta komentarnya orang agama. Waktu saya lihat itu semua itu, coba murid itu televisi pak, ku bantingi televisiku. Jengkel kalian ki. Allah, kenapa bisa begini? Makura sirik mana nih pak? Jadi kalau kita mau mencontoh Nabi pada maulid kali ini, tanamkan rasa malu dalam hati kita. Ada yang tanya, Ustadz, bagaimana kalau ada remaja masjid rajin sholat Senin Kamis ngajar ngaji tapi makura siri Ustadz? Rasulullah menjelaskan, sittatu asyain tukhbitul amal. Ada 6 sifat yang menghancurkan amal kebaikanmu. Satu diantaranya killatul haya, to makura siri. Kisah yang kedua, suatu saat Rasulullah kumpulkan para sahabat di masjid. Lalu beliau berkata, saudara-saudara sekalian, laki-laki yang tetangga dengan masjid wajib datang berjamaah di masjid. Lo mana kau berjamaah masih gie? Bubar jamaah. Tiba-tiba datang tunanetra. Tahu tunanetra bu? Orang tidak melihat, buta. Maka dia kena minta, ya Rasulullah, bagaimana dengan saya? Saya tidak melihat ya Rasul. Nabi katakan, oh kau lain. Kau lain kau. Pulangin orang. Belum jauh dipanggil kembali sama Nabi. Hafulan sini dulu. Kenapa ya Rasul? Ada yang saya lupa. Kau dengar tidak azan di masjid? Muang kali bagi kau masih gie? Saya dengar ya Rasul. Nabi lalu jelaskan, kalau begitu kau tetap wajib datang berjamaah di masjid. Artinya apa pak? Kalau kita mau mencontoh Nabi pada maulid kali ini, kalau kita mau meneladani Nabi pada maulid kali ini, yuk mari tanamkan kecintaan sholat berjamaah di masjid. Tapi bagaimana kita lihat masjid sekarang dibangun besar, dibangun mewah sampai ratusan juta, tapi sayang 1000 sayang, masjid sepi dari jamaah. Masjid kita seperti museum, mewah tapi isinya orang tua sudah pensiun. Tomato amanan nak kasih, akhirnya apa di dalam masjid lomba batok.
Tidak ada anak muda di masjid. Kenapa orang Islam malas ke masjid? Magaro, aga sabakna. Satu, karena dia tidak lihat pahalanya. Benenge pak irite apalang neroma bere jamaah pak penuh ini masjid. Seandainya misalnya diumumkan sama Pak Desa, siapa yang datang sholat duhur dikasih gula 3 liter. Jam 12 sholat duhur, jam 11 penuhi masjid. Kenapa? Pak Naita ya malah. Yang kedua, kenapa orang Islam malas datang berjamaah ke masjid? Karena dia tidak tahu pahala dan keutamaan sholat berjamaah. Bu, mau tahu keutamaan sholat berjamaah? Mau tahu keistimewaan berjamaah? Satu, kata Nabi menjelaskan, barang siapa yang wudhu lalu ke masjid sholat berjamaah, melangkah kaki kanan catat 1 pahala, melangkah kaki kiri gugur dosa kecilnya. Coba. Jadi kalau bola pak 200 meter dari masjid, PP 200 meter. Melangkah kaki kanan di pahala, melangkah ke kiri hapus dosa kecilnya. Subhanallah. Bagaimana kalau naik motor Ustaz? Rodana dihitung. Bagaimana kalau naik mobil? Alhamdulillah apa rodana ikan ya pak. Apalagi keutamaan berjamaah. Seluruh materi yang kita lewati, aspal, pagar, tembok, dinding, tumbuhan, binatang, semua nanti jadi saksi dan akan berkata di hadapan di akhirat kelak, ya Allah, jangan kau masukkan dia neraka, masukkan dia surga. Saya saksinya tanggal 12 April dia datang berjamaah di masjid. Itulah sebabnya, salah satu sebab setiap kita sholat di masjid 2 rakaat pindah, 2 rakaat pindah lagi, 2 rakaat pindah lagi. Supaya apa? Tambah banyak saksi di akhirat kelak. Yang ketiga, keutamaan sholat berjamaah. Seluruh air ataupun debu yang melekat dalam diri kita, misalnya toh bosi naloki masigie marica wajutta, itu nanti yang akan melindungi kita agar tidak disentuh oleh api neraka. Yang penting jangan salah paham pak. Selesai dengar begini mau ke masjid, nah tunggu hujan keras. Begitu hujan keras, nah buka payungnya jalan. Wah, itu namanya dompala. Dongo. Coba. Itulah sebabnya juga Nabi mengajarkan, kalau kau ke masjid usahakan lain jalanmu waktu pergi, lain pula jalanmu waktu pulang. Supaya apa? Tambah banyak saksi di akhirat kelak. Jangan juga salah paham. Selesai dengar begini, dia mau ke masjid, dia ke lapangan dulu, mutar baru ke pasar, baru ke masjid. Selesai berjamaah. Bukan itu yang dimaksud. Apalagi keutamaan berjamaah, ini yang paling populer, lipat 27 kali. Artinya sisa mima berjamaah ko masigi akke 27 pi mas sampaja ko boleh napa pada palana. Apalagi kalau bapak sikat gigi dulu, lipat 70 kemuliaan. Apalagi kalau bapak pakai serban, lipat 70 kemuliaan. Jadi tania serba bawah tu belo-belo, ya aku mas serbaki akke 70 pide nama serban napa pada pas serbangi. Apalagi kalau sikat gigi dulu. Apalagi keutamaan berjamaah di masjid. Ada namanya doa bersama. Barangkali kalau di rumah salah-salah doa tak, tidak tahu ki berdoa, kita mau minta hujan, ternyata yang kita baca bahasa Arab minta jodoh. Barangkali kalau di rumah kita berdoa banyak sekali dosa sehingga susah sampai doanya. Tapi di masjid ada alim ulama, ada fakir miskin, ada anak yatim piatu, ada janda-janda tua yang teraniaya, berdoa bersama dalam masjid. Gara-gara orang kekasih Allah inilah sehingga semua doa dalam masjid dikabulkan. Itulah sebabnya selalu saya anjurkan, kalau kita berdoa jadi imam, tolong baca doa kasih keras-keras sedikit. Karena kadangkala ada imam tidak didengar apa yang minta, kita di belakang asal amin saja. Amin, amin. Apa kau minta Ces? Kasih dengar ki.
Siapa tahu yang jadi imam seperti ustaz yang tidak ada istrinya. Jadi kalau ini ustaz tidak ada istrinya, Bu. Jadi kalau ada ibu-ibu mau punya menantu ustaz, ketik Rex spasi das atlatif. Minta yang jadi imam tidak ada istrinya, dia minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah kami jodoh. Nabi bilang bapak di belakang, amin. Sudah ada istrinya. Nabi bilang juga istrinya di belakang, amin. Kabulkan Tuhan. Artinya ibu restui suaminya kawin lagi. Makanya kalau jadi imam usahakan kasih dengar-dengar sedikit. Ya. Ibu bapak yang saya muliakan, apalagi penyebab orang malas ke masjid? Karena manajemen masjid tidak bagus, pengurusan masjid tidak bagus. Ini banyak orang Islam suka sekali bangun masjid besar, bertingkat. Untuk apa? Nanda penuh. Biarlah kecil tapi nyaman. Biar kecil tapi orang sejuk di dalam. Ada masjid yang saya kelola di Makassar, Pak, kecil, tapi nyaman, Pak, ber-AC. Setiap 2 menit keluar pengharum ruangan. Supaya apa? Hilang bau kalepa. Apalagi speakernya baik, tidak seperti ini. Oh bagus, Pak. Karpetnya tiap tahun diganti. Imamnya penghafal Quran 30 juz, digaji 1,5 juta tiap bulan. Muadzinnya tukang azan, anak muda yang bagus suaranya, khusus digaji azan 750.000 per bulan. Akhirnya orang rajin bersedekah, celengan selalu penuh. Kenapa? Orang merasa dia nikmati sedekah